Nah, ini Pak Tri dan Bapak Ibu. Kan ada kolom lagi itu di poin struktur itu kan ada kolom lagi selain kolom yang bawahnya ada lagi ini yang KD-nya di sini Pak. Nah, maksud saya kalau yang di kolom ini nanti bisa menyatukan semua aspek itu kan ngirit kolom dan ngirit pemikiran. Tadi seperti yang tadi Pak disampaikan narasinya tadi loh, dibuat narasi KD-nya. Kalau ini kan saya masing-masing ini yang untuk lembut hati, ini yang untuk mencintai, kemudian ini masih afektif. Saya juga belum membuat yang psikomotorik dan juga yang membuat kognitif. Tapi kalau narasi tadi dibuat ada mencakup sinergis beberapa nilai dan budaya tadi, lalu ada aspek kognitifnya, itu lebih baik Pak menurut saya. Tapi saya belum bisa membuat itu masalahnya. Tadi saya kok tertarik dengan yang tadi sampaikan Pak tadi. Ini ada kolomnya Pak, nanti di situ Pak kolomnya. Di sini. Nah, begitu. Oke. Keutamaannya berarti Pak ya. Keutamaannya itu menyangkut 3 komponen gitu nih. Iya, jadi kan yang tadi saya sampaikan ini kan awalnya kan ini nggih, yang tadi di awal kan membuat ini. Bentar. Nah, ini kan yang di awal tadi. Gitu, kemudian ada kolom satu lagi bawahnya itu, yaitu yang ada KD-nya. Nah, yang ada KD-nya. Nah, ini. Jadi, kalau alas kasih tadi tempatnya Pak Tri, utamanya apa saja. Nah, kalau saya masih satu-satu Pak ini membuat KD-nya. Kalau tadi bisa dibuat naratif seperti tadi Pak Tri buat, jadi mencakup keutamaan FIC, budaya yang diangkat, lalu profil Pancasila itu akan lebih bagus lagi. Nah, ini kan saya mencoba membuatnya baru satu persatu. Kalau percaya persatuan itu efektifnya apa, pengetahuannya bagaimana, lalu nanti psikomotoriknya bagaimana. Nah, itu yang masih saya buat. Karena tadi saya mencari untuk referensi membuat KD yang narasi itu kok belum ketemu saya Pak. Tapi kalau itu bisa, bagus Pak, itu nanti coba diperdalam lagi, nanti bisa ditularkan lagi ke kami. Oke. Gitu Pak Tri. Oke. Ya. Jadi akan menjadi satu KD yang bisa mencakup semua aspeknya masuk, kemudian core value sama keutamaan satu standar dan budaya itu juga ada itu. Nah, ini tinggal kita pisahkan indikator sikap ini, indikator kognitif yang ini begitu. Jadi satu KD tapi mencakup 3 aspek. Itu Pak, nanti coba dikembangkan lagi. Saya tak sinau bareng gitu, artinya kalau sudah ketemu, artinya membahasakannya itu bagaimana itu yang masih kami kesulitan. Ya. Oke, terima kasih Pak Tri dan Pak Arjo, nanti mungkin bisa dilengkapi lagi. Oke, dari Bapak Ibu, kita lanjutkan ke SMP Pangudi Luhur Bayat. Hik Jitu, monggo Pak Arjanto. Terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Aga. Ini apa efek dari POP Pak, kacamata Pak sekarang Pak. Tambah ganteng di mana Pak? Tidak Pak, karena tidak bisa melihat betul sekarang, dari jarak dekat sudah tidak bisa melihat, plus 1 akhirnya. Banyak di depan laptop. Jadi Buder, Bapak Ibu, baik, saya akan memulai untuk men-sharingkan perkembangan untuk penyusunan naskah kurikulum SMP Pangudi Luhur Bayat. Izinkan untuk share screen terlebih dahulu. Oke. Hari ini nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Roli, Waka Kurikulum. Nanti saya akan menyampaikan beberapa bagian saja perkembangan yang kami lakukan, karena memang kami sebenarnya siang ini tuh mengagendakan untuk pertemuan, untuk menyusun ini kembali, setelah kemarin secara bertahap menyusun yang standar prosedur mutu itu ya, standar mutu itu kami bagi guru-guru itu ya, jadi selesai gitu ya. Hari ini pun rencana kami akan melengkapi ini yang kurikulum ini ya. Tapi karena ada coaching, maka saya tadi malam sempat kita punya lembur-lembur gitu ya, termasuk pagi ini tadi. Nah, saya akan cerita dari awal saja, kurikulum unggul Hik Jitu. Nah, ada perubahan gambar dulu.
Ini sketsa tadi pagi ini ya, dari baru 1 jam pagi tadi ini ya. Kelihatannya mengakomodir masukan dari para narasumber gitu ya. Saya itu punya ide gitu ya, membuat apa ya, sekolah itu kita ibaratkan warung H itu ya, warung H yang menawarkan banyak hal, terutama karakter-karakter yang apa, yang bisa untuk dikembangkan orang yang menghuni, orang yang datang di sekolah itu gitu ya. Maka saya menggambarkan di sini ada anak yang sedang jajan di warung H gitu ya, tetapi jajanannya ternyata ya ada makanan ada, tapi lebih ke mereka banyak memilih ilmu, memilih sumber belajar materi-materi belajar yang cukup beragam di sekolah yang bisa dikembangkan. Saya lambangkan dengan buku saja seperti itu. Kemudian dari unsur tradisionalnya juga ada, jadi itu jelas gambarnya, kemudian kesederhanaan ada di penjualnya, kemudian ada tradisi Jawa yang melekat di dalam warung Hijitu itu ya. Kemudian Santo Pelindung kami masukkan, jadi Santo Alusius dengan bunga lilinya itu ikut nimbrung ngobrol bersama anak-anak, bersama penjual dan sebagainya. Dia ada komunikasi yang ramah, komunikasi yang hangat dalam sekolah atau dalam kurikulum kami nanti dalam mengembangkan mutu pelayanan kami. Kemudian Pangudi Luhur hadir di dalam kata dalam logo ini, SMP Pangudi Luhur. Jadi keutamaan juga tidak akan lepas dari keutamaan Buder Guru, core value dari Buder Guru atau Buder FIC, jadi tetap kami angkat di sini. Sebenarnya masih kurang karena masih ada yang akan kami angkat seperti motif yang menginspirasi kami adalah motif babon angkrem dan gajah birowo, itu sebenarnya akan menghiasi di sini, tapi nanti tunggu prosesnya saja, nanti akan semakin lengkap dalam gambar yang sederhana ini. Ini dari gambar dulu, dari gambar yang mewakili kurikulum Hijitu. Kemudian untuk naskah kurikulum, mohon maaf karena kemarin memang format yang kami pakai itu terus saya tuh membuat sendiri gitu ya, bab 1 A B C D, tidak pakai poin, nanti akan kami ganti, kami akan sesuaikan. Tapi minimal beberapa sudah kami coba isi, kami sesuaikan, beberapa yang dari naskah akademik itu kami ambil di sini yang penting-penting, jadi tidak semuanya. Untuk landasan spiritual masih sama, kami mengambil core value, nilai dari Yayasan Pangudi Luhur, ada 6 core value yang kami hidupi, yang kami angkat di sini. Sama. Kemudian nanti pada bagian lain ada keutamaan Santo Aloysius Gonzaga, yang tadi ikut juga nimbrung berkomunikasi, ikut mengembangkan anak-anak yang ada di Bayat ini dengan keutamaan yang beliau miliki, tekun berdoa, kemudian ada cermat, disiplin, kemudian kerja keras, pantang menyerah, sederhana, gigih, dan suka menolong. Kemudian keutamaan budaya kearifan lokal yang kami angkat itu hanya warung H, jadi yang saya masukkan di dalam landasan spiritualitas untuk kurikulum kami adalah keutamaan budaya pada warung H yang kami temukan pada angkringan atau warung H itu. Kemudian nilai-nilai yang ada di dalam warung H yang saya coba untuk masukkan di dalam di dalam gambar tadi ada sederhana, kemudian ada sabar, kerja keras, tidak membeda-bedakan, derajat sama, ya. Kemudian ada keramahan di sana, komunikasi yang hangat dan diskusi musyawarah. Itu untuk awalan saya. Kemudian nanti untuk perkembangan naskah kurikulum yang sudah kami buat akan disampaikan oleh Bu Roli. Silakan Bu Roli. Terima kasih Pak Arjanto. Ibu Roli, mohon maaf. Iya. Saya jeda sebentar untuk doa malaikat Tuhan. Oh iya. Iya. Mari Buder Bapak Ibu, kita berhenti sejenak untuk berdoa malaikat Tuhan.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah ke dalam hati kami, supaya karena sesara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bruder Bapak Ibu, bisa dilanjutkan, Ibu Roli. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Selamat siang Bapak Ibu Buder semuanya. Saya ingin melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Har. Nanti saya izin untuk share screen dulu. Sudah tampil nggih? Ampun, Bu. Yang disampaikan oleh Pak Har tadi sudah sampai pada landasan filosofis. Saya melanjutkan yang landasan sosiologis antropologis. Nah, di sini tadi dari yang sudah dipaparkan oleh Pak Aka di depan, saya mendapat pencerahan bahwa yang dimasukkan dalam landasan ini yaitu latar belakang dari sosial masyarakat setempat dan budaya yang diangkat. Nah, di sini tadi sesuai dengan landasan filosofis yang diangkat yaitu angkringan atau hik, maka untuk nanti saya tambahkan di dalam landasan ini yaitu angkringan, tentang budaya angkringan atau hik. Nah, ini tadi saya sempat melihat di Facebook memang asal muasal dari angkringan ini memang berasal dari Bayat, yaitu Desa Ngerangan. Bahkan di situ dikatakan bahwa mulai tanggal 26 Februari 2020 itu Desa Ngerangan resmi menjadi Desa Cikal Bakal Angkringan. Nah, ini nanti akan salah satu desa di Bayat ini adalah Ngerangan. Ini di bagian kidul atau selatan itu hampir berbatasan dengan DIY. Nah, ini nanti akan saya tambahkan untuk landasannya tentang budaya angkringan akan kami ulas di sini lebih banyak. Itu saja nanti tambahannya. Terima kasih Pak Aka tadi untuk masukannya. Nanti akan saya tambahkan. Kemudian untuk landasan iptek, ini masih sama dengan yang kemarin. Landasan psikologis juga. Kemudian ada teori-teori belajar, yaitu dari teori belajar behavioristik, kemudian kognivistik, teori belajar konstruktivistik, humanistik, teori belajar sibernetik, dan ini yang terakhir, kemudian untuk visi misi. Visi misi yaitu bab 2,
Ini belum ada tambahan, kami ambil juga sebagian tuh dari buku KTSP. Masih sama visinya. SMP Pawang Dulur Mbayat adalah SMP Pawang Dulur Mbayat merupakan lembaga pendidikan pendampingan kaum muda yang berlandaskan kasih untuk mengembangkan pribadi yang beriman, berbakat cerdas, dan berkarakter. Kemudian visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita sekolah yang sudah dipaparkan seperti ini dari A sampai G. Kemudian misinya ada beberapa. Ini mungkin saya lewati saja karena banyak. Moto kemarin juga sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk yang bab ketiga yaitu model kurikulum, tadi masukan dari Pak Aka yaitu mengambil dari modul 8, begitu ini belum kami tambahkan. Jadi hanya kami tulis ini untuk mengingatkan bahwa ini belum dan diambil dari mana. Kemudian yang bab 4, tujuan pendidikan, ini sudah kemarin juga sudah disampaikan dari tujuan pendidikan dalam gereja, tujuan pendidikan nasional, kemudian tujuan pendidikan sekolah, dan tujuan pembelajaran. Nah, ini tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Aka, ini di sini isinya yaitu tujuan mapel seperti mapel religiusitas, mungkin PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Begitu ya Pak Aka ya? Oke, Bu. Oke, matur nuwun Pak. Kemudian untuk tambahan dari bab 5 yaitu struktur teladan. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Arjanto dan akhirnya sudah terjawab di sini menggunakan kata teladan di sini untuk meneladani keutamaan dari nilai inti Bruder FIC, kemudian Santo Aloysius Gonzaga, pelindung PL Mbayat, kemudian keutamaan yang ada di sekolah, budaya kearifan lokal, profil pelajar Pancasila, dan SKL. Nah, ini diambil dari Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Nah, ini kemarin yang mungkin belum lengkap, yaitu pada bagian SKL ini kami sudah tambahkan dari ke-6 nilai inti Bruder FIC. Yang pertama dari Allah adalah kasih, ini SKL-nya memiliki keterampilan berpikir, bertindak, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Kemudian yang kedua devosi kuat pada Bunda Maria, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan takwa pada Tuhan. 3, persaudaraan. Nah, kemudian di sini untuk yang persaudaraan ini terutama mengambil dari budaya kearifan lokalnya, itu adalah HIK tadi atau angkringan, yang di situ membaur satu dengan lainnya. Dalam filosofisnya tidak memandang seragam dan status sosial. Nah, itu saja. Kemudian untuk SKL-nya memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, dan kritis. Kemudian yang keempat, berpihak pada yang miskin. Ini SKL-nya berkarakter jujur dan peduli. 5, kepemimpinan sebagai pelayan. SKL-nya sehat jasmani dan rohani. 6, toleransi atau profesionalitas karya. SKL-nya pembelajar sejati sepanjang hayat, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif yang berkenan dengan seni dan budaya. Kemudian untuk perumusan KD dan indikator yang sudah dijabarkan, masing-masing nilai inti tadi menjadi 6. Kemudian aspek-aspeknya juga sudah kami masukkan menjadi 3, yaitu afektif, kognitif, dan
psikomotorik. Hanya saja ini untuk KD dan indikator kami baru sampai pada nilai inti yang pertama, yaitu adalah kasih, di mana di sini indikatornya KD-nya dulu. 1, menunjukkan perilaku percaya kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan ajarannya. Yang kedua, berdoa dengan tekun. 3, terlibat dalam kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah masyarakat. Kemudian dijabarkan untuk indikator, yaitu pembelajar mampu berserah dan mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Yang kedua, pembelajar menunjukkan sikap perbuatan yang diajarkan oleh agama yang diyakini. Lalu berikutnya, pembelajar mampu berdoa dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan yang dianutnya. Pembelajar berdoa dengan baik, pembelajar aktif dalam beribadah. Nah, ini yang kedua, untuk KD-nya memang sudah, hanya saja indikator atau praksis moralnya yang belum. Demikian juga yang ketiga, persaudaraan. 4, berpihak pada yang miskin, dan seterusnya. Ini masih proses. Kemarin karena waktunya belum hanya sebentar, 2 hari, jadi kami belum sempat untuk membagi tugas dalam membuat aspek KD dan indikatornya. Sepertinya hanya sampai di sini. Tambahannya untuk yang bab 6, strategi implementasi juga. Yang terakhir, yang CT, computational thinking. Ini yang terakhir malah sudah, yang lain belum, yang di atas. Yang CT ini kami sudah penerapan atau implementasi pembelajaran di kelas-kelas. Kemudian untuk berikutnya yaitu pada bagian ekstrakurikuler, ini sudah kami masukkan semua ekstrakurikuler, antara lain pramuka, karawitan, kemudian tonti, peleton inti, jatilan, tari tradisional, sepak bola, musik, batik, menjahit. Nah, terus kami kemudian buat dalam tabel ini seperti SKL, KD, indikator maupun tujuan masing-masing ekstra. Kemudian berikutnya yang kokurikuler, ini ada beberapa kegiatan, yaitu 1 studi wisata, 2 outing class, hanya ini juga belum selesai. Kemudian non-kurikuler ada nilai inti yang diambil, yaitu adalah kasih, kemudian kedua devosi, dan seterusnya sampai 6. Nah, lalu yang penutup belum selesai atau belum kami kerjakan. Nah, demikian naskah atau dokumen kurikulum yang sudah kami buat, hanya sampai di sini dan belum selesai. Mohon nanti Buder, Bapak Ibu atau Pak Aka bisa memberi masukan pada kami sehingga bisa menyempurnakan apa yang sudah kami buat. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Bu Roli dan juga Pak Aksanto yang mengangkat budaya HI. HI itu kepanjangannya Hidangan Istimewa Klaten, bukan Pak? Iya. Hidangan ada yang itu, tapi kampung juga ada, Pak. Hidangan istimewa kampung juga ada. Oh gitu. Iya. Iya. Lah, bedanya sama angkringan apa, Pak? Apa HI itu sama angkringan satu kesatuan, atau kan kalau di tempat kami misalkan di Salatiga dan misalnya kalau menyebutkan angkringan, tapi kalau mungkin di tempat lain namanya HI itu hanya tanya saja itu sama atau beda, Pak? Orang desa itu biasanya nyebut warung HI itu, Pak. Oh jadi, gitu. Ya, kalau di daerah Klaten. Oh, karena kalau di sini kan namanya angkringan begitu. Iya, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Aksanto, luar biasa, ini gambarnya cepat banget Pak. Tadi pagi sudah jadi, kemarin juga sudah disampaikan yang disampaikan tadi Bu Roli, masukannya memang ada logonya gitu ya di
Mungkin logonya nih, ini ATP itu ada logonya. Tadi tambahan lagi ada Santo Aloysius Gonzaga, Esih Tumbas, buku kucingan, dan bareng sampai yang lain itu luar biasa. Idenya bagus, Pak. Oke. Kemudian untuk yang lain saya kira nggak banyak sih masukannya, sudah baik. Hanya untuk kolom-kolom tadi mungkin agak dirapikan ya, untuk dibagi saja kolom kognitif sama afektif sama psikomotorik gitu, Bu Roli, sehingga yang membaca juga enak. Kalau dibaca orang lain kan di dalam sudut teladan tadi dibagi saja yang kolom, kan di kolom aslinya ada itu, kolom aslinya yang dari Pak Eriton ada kolom kognitif, afektif dan juga psikomotorik. Iya, Kemudian Pak, terima kasih. Oke. Coba tadi Bu dibuka lagi ya Bu, tadi yang di bagian itu Bu, psikomotoriknya tadi, sudut teladan tadi, maksudnya yang tabel tadi. Oh, iya. Ya. Nah, oke. Yang satu lagi Bu, yang bawahnya yang ada KD-nya, maaf. Nah, ini kan nanti bisa dipisahkan kolomnya, yang bagian aspek saja, aspek KD sama sebelahnya itu jadi kolom berbeda, dikasih jeda, itu kan lebih enak membacanya, itu yang pertama. Lalu untuk KD-nya kan ya ini yang masih menjadi ini Bapak Ibu dan menjadi kesulitan jika kita untuk membuat KD ini. KD ini kita buat apakah hanya menyangkut satu saja, satu aspek keutamaan atau nilai, atau bisa mensinergiskan ketiga-tiganya, atau 3 atau 4 tadi. Jadi ada core value, ada keutamaan, santo atau santa, atau FIC, kemudian budaya yang diambil, dan profil Pancasila. Nah, ini yang juga saya sendiri masih belum paham KD-nya. Kalau yang contoh misalkan yang dibuat Pak Arisanto dan Bu Roli kan cocok yang atas Bu ya, aspek aja kognitif. Nah, ini pun stop. Yang satu itu kan menunjukkan perilaku percaya kepada Tuhan dan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Nah, ini kan mengambil dari konsep mungkin arahnya ke Allah adalah kasih dan keutamaan sekolah nih, yang KD ini. Begitu nggih. Tapi kan di sini kita ada profil Pancasila, ada gotong royongnya. Nah, itu apakah nanti KD-nya ada beberapa, atau tadi yang saya sampaikan kepada Pak Tri itu ada narasi yang komplit yang bisa mencakup semua. Nah, ini yang juga kalau Bapak Ibu bertanya, saya juga belum bisa menjawab apakah yang mana yang dikehendaki. Tapi ketika saya bertanya ke narasumber, KD-nya itu harus kalau sebisa mungkin bisa mensinergiskan kolom-kolom ini. Ada keutamaan, ada budaya, dan juga ada profil Pancasila, sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan ini belum bisa, atau kita belum menemukan, ya saya kira yang sudah dibuat Bapak Ibu Gubernur, saya kira nggak masalah, kita pakai saja dulu. Ya. Jadi ini yang masih perlu saya cari tahu kebenarannya, yang diminta seperti apa, begitu. Atau malah dikurangi saja Pak Aga. Gila, makanya itu Pak. Makanya ya, begitu ya. Saya juga membuatnya perbagian kolom beriman itu sambungnya ke kanan itu apa, dicoba digabungkan. Lalu satu lagi cinta sesama itu apa. Nah, itu baru begitu. Atau digabungkan jadi satu. Itu kan masih perlu pemikiran. Kalau digabungkan dari satu, hemat saya berpikir seperti yang tadi dibuat Pak Tri, sebisa mungkin mencakup 3 aspek tadi. Tapi sulit Pak Arisanto. Ini sulit sekali. Tapi kalau kita sudah menemukan satu saja, satu konsep, saya kira nanti ke belakangnya akan mudah. Karena kita susah kan mengawali dulu ya, mengawali untuk membuat narasi itu supaya lebih bisa mencakup semuanya. Tapi ini dulu nggak apa-apa Pak Arisanto. Saya kira ini sudah sedikit mengakomodir salah satu juga boleh. Dan mungkin juga nggak ada yang menyalahkan. Kita kan hanya mencari yang terbaik, kan Pak Aziz ya. Semua sudah baik, kita mencari yang terbaik, yang mana yang kita bisa pakai begitu. Iya Pak. Oke. Baik. Kemarin yang
satu lagi, ingat masukan dari narasumber yang untuk SPM kemarin loh Pak, itu jangan menggunakan bahasa atau kata negatif ya, Bu Roli ya. Ya, Jangan menggunakan tidak, kata tidak, jangan. kemudian apa Jangan, dilarang gitu nggak usah. Justru Ya. malah itu kalau dilarang malah benar-benar dilakukan Pak. Ya. Dilarang buang sampah, buang sampahnya sembarangan mana. Itu kemarin jangan sampai ada kata-kata yang negatif gitu ya, pakai kata-kata yang positif saja. Ya Pak. Oke, terima kasih Pak Harjanto dan Bu Roli, sharingnya luar biasa, menginspirasi ini terkait dengan hal sederhana bisa sampai seperti ini. Sama-sama Pak Aka. Oke, baik. Kita akan melanjutkan satu lagi sekolah untuk Bapak Ibu. Monggo dari Bu Diaswari dari SMP Pangudulur Ganti Warno Dalem. Monggo. Baik Pak Aka, terima kasih atas kesempatannya. Bu Loli bisa dimatikan dulu Bu, di stop dulu. Monggo Bu Dia sambil nggak apa-apa. Sambil Pak Aka, terima kasih. Sebentar. Mohon maaf, Bruder, Ibu dan Bapak, saya bergabung di dalam room virtual kali ini karena berbagai macam pertimbangan. Lalu saya sudah seizin dengan Pak Aka tentunya, kami diizinkan untuk derek yang pagi ini. Tentu yang akan kami sampaikan belum banyak perubahan, Nyun Sewu, karena keterbatasan kemampuan saya dan teman-teman, maka tidak sehebat dengan Pak Harjanto yang luar biasa, dari pagi sesok gawe gambar yang hebat itu ya. Nanti saya akan berguru dengan Pak Harjanto. Jadi nanti teman saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah kami buat. Karena jujur, Bruder Bapak Ibu, agenda kami adalah siang ini kami akan diskusi atau melanjutkan bersama-sama, namun karena ada perubahan jadwal kucing, maka ini saya mendadak bagi kami, dan maka kami mohon izin untuk derek yang pagi ini, sehingga nanti kami bisa melanjutkan untuk penyusunannya. Demikian, jika nanti masih banyak masukan atau kekurangan, kami terima dengan sukacita, dan tentunya ini akan membuat kami akan lebih baik lagi. Maka selanjutnya saya serahkan Ibu Tia untuk menyampaikan apa yang sudah, sejauh mana yang sudah kita buat. Demikian Pak Aka, saya serahkan Ibu Tia kesempatan virtual ini. Terima kasih, monggo Bu Tia. Baik, terima kasih pada Bu Dia. Selamat siang, Bruder, Bapak, dan Ibu. Siang, Bu. Sebelumnya, saya mohon izin share untuk dokumen kurikulum yang sudah kami buat. Baik, ini untuk dokumen luber dari SMP Pangudulur Ganti Warno yang berbasis nilai-nilai spiritualitas dan budaya. Untuk kerangka masih sama seperti kemarin, seperti ini. Kemudian langsung saja kami menuju ke landasan kurikulumnya, masih juga sama seperti kemarin waktu FGD, di mana kami masih mengambil untuk 6 core value itu dari naskah akademik. Kemudian kami juga mengambil beberapa nilai-nilai dari Santo Pius ke-10 juga kami ambil dari naskah akademik, dan juga nilai-nilai dari SMP Pangudulur Ganti Warno. Saya lanjutkan saja karena kemarin ini sudah kami presentasikan waktu FGD. Nah, kemarin untuk landasan filosofis juga sama, kami sudah memaparkan mengenai sejarah Ki Hajar Dewantara, kemudian semboyannya, dan juga ada konsep pendidikan seperti sistem Among yang menurut Ki Hajar Dewantara sudah kami sampaikan kemarin. Langsung saja kami percepat. Nah, ini kami kemarin belum menambahkan pada bagian landasan sosiologis antropologis. Nah, seperti ini kami tambahkan ada peraturan-peraturan dari Kabupaten Klaten mengenai kesenian dan juga cagar budaya. Kemudian kami kaitkan dengan beberapa budaya-budaya lokal yang ada di sekitar sekolah kami, yaitu yang pertama ada karawitan, bujang ganong,
kemudian gedruk, tari tradisional, dan tradisi sadranan. Kemudian kemarin kami juga sudah membahas bersama dengan komite juga bahwa ada satu budaya lokal yang masih sangat kental di sekitar sekolah kami, yaitu hadrah atau hadroh, yaitu hadroh itu kerat kaitannya dengan kesenian yang bernafaskan Islami, karena memang sekitar kami itu banyak penduduk yang Muslim dan juga sebagian besar siswa kami juga beragama Muslim, sehingga hadroh ini sangat kental berada di sekitar sekolah kami. Jadi syair yang dilanturkan itu berisi puji-pujian terhadap Sang Pencipta dan Nabi Muhammad SAW serta nasihat-nasihat. Nah, dalam hadroh ini nilai yang bisa diterapkan yaitu keindahan, moral, dan religius. Kemudian kami lanjutkan untuk landasan ipteknya, sudah kami isi, kemarin masih kosong. Nah, untuk iptek, kemudian kami lanjutkan psikologis, yaitu berisi tentang teori-teori belajar. Teori-teori belajar ada teori kognitif, kemudian ada teori behavioristik, kemudian ada teori konstruktivistik, kemudian teori neuroscience, dan ada teori belajar humanistik. Kemudian kami lanjutkan untuk visi dan misi sekolah. Ini visi dan misi sekolah kami. Visinya lembaga pendidikan kaum muda yang unggul dalam prestasi, disiplin, dan santun dalam perilaku berdasarkan cinta kasih. Kemudian untuk misi sekolah kami seperti ini, tidak usah kami bacakan karena cukup banyak juga. Nah, kemudian lanjut pada bab 3 ini untuk model kurikulum kami belum mengisi, masih kami kosongkan karena ini perlu pembahasan yang cukup mendalam untuk kami. Kemudian yang bab keempat adalah tujuan pendidikan. Mohon maaf, untuk tujuan pendidikan masih kami tulis dalam bentuk seperti ini, nanti kami masih akan mencari referensinya. Ada tujuan pendidikan dalam gereja, kemudian tujuan pendidikan nasional sendiri masih kami tulis seperti ini, dan yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan sekolah. Nah, tujuan pendidikan sekolah ini kami ambil dari beberapa dokumen KTSP, yaitu pendidikan nasional meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, tujuan dari SMP Pangudilur Gantiwarno sendiri yang pertama menyediakan sarana prasarana pendidikan, melaksanakan proses belajar secara efektif dan efisien, meningkatkan kinerja komponen sekolah berdasarkan tupoksi. Yang keempat, meningkatkan program ekstrakurikuler baik yang wajib maupun yang tidak wajib. Kemudian yang kelima, mewujudkan peningkatan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian yang keenam, meningkatkan SDM baik dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya, mohon maaf kami juga masih mencari referensi. Jadi untuk ini, Bruder, Bapak, dan Ibu semua, untuk dokumen kurikulum kami mohon maaf harus sampai bagian ini yang bisa kami paparkan, karena yang lainnya belum kami isi dan kami akan perbaiki agar nanti bisa lebih baik lagi, dan mohon masukan dari Bruder, Bapak, dan Ibu semua agar nanti dokumen kurikulum dari SMP Pangudilur Gantiwarno menjadi lebih baik lagi. Monggo untuk Ibu Suwari kalau jika ada yang mau ditambahkan. Baik, Bu Tia. Sementara itu dulu Pak Aka, karena memang agenda kami hari siang ini kita akan diskusi lebih lanjut, karena kemarin kita seminggu untuk PAS dan karena tenaga kami banyak sekali sehingga kami harus berbagi dan full dari pagi sampai siang harus menjaga tes sendiri tanpa berganti. Maka sangat tersita sekali waktu kami untuk PAS kemarin, dan hari ini sudah jatah remedi, maksud kami siang ini sudah fokus, ternyata coachingnya diajukan. Begitu Pak Akang, terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Waktu saya kembalikan Pak Akang. Oke, terima kasih Bu Dia dan Bu Tia. Tidak apa-apa Bu, banyak temannya. Kita semua kondisinya seperti ini, ya kita syukuri saja. Kita masih mendapat kesempatan untuk berkarya sesuai dengan unit kita masing-masing, kesibukan kita masing-masing. Oke. Terima kasih Bu atas sharingnya yang sudah disampaikan tadi terkait dengan naskah kurikulum
berarti yang naskah akademik kan sudah selesai nggih, artinya sudah tinggal Ya, penyempurnaan. finishing Pak, karena target kita kan nanti tanggal 8 minimal sudah selesai, maka dikejar hari ini juga nanti. Oke, Pak. Oke, baik, tidak apa-apa. Yang penting kan sudah terkonsep apa yang ada di pikiran kita semua. Kadang-kadang kita kan waktunya yang tidak sempat itu adalah menuangkan dan menyamakan persepsi, sehingga nanti masih ada waktu setelah ini nanti kita bisa berjumpa dengan teman-teman, dan juga untuk bahan IHT juga bisa dipakai ini untuk sama-sama, karena jangan sampai dokumen kurikulum ini yang membuat hanya tim kecil tapi tidak melibatkan Bapak Ibu guru. Justru ya kita buat dulu tidak apa-apa, tapi dengan keterlibatan Bapak Ibu guru di sekolah itu akan lebih mempertajam dan memperkuat implementasinya ke dalam unit kita masing-masing. Kalau tidak dengan teman-teman, saya kira kita juga merasa kesulitan, keterbatasan kita, mikir sana, mikir sini, ada kegiatan sana dan sini. Saya kira dengan gotong royong seperti konsep POP ini juga bisa kita jabarkan. Kemudian ini tadi coba lihat yang di bagian tujuan sekolah, Bu Yaswa. Ya, bentar Pak. Saya hanya mau mempertegas di format yang disampaikan Pak Heri itu kan untuk tujuan pendidikan sekolah, ini mengacunya adalah visi misi sekolah. Nah, artinya apakah yang disampaikan di sini yang 1, 2, 3 poin itu apakah juga menjadi tujuan sekolah SMP Pangudul Gantiwarno atau memang ada yang lain? Nah, hanya mempertegas saja, kalau sebisa mungkin tujuan sekolah ini ya tujuan sekolah Pangudul Gantiwarno. Oh iya Pak. Dasarnya adalah dari visi misi yang ada di sekolah, begitu kan, pasti ada tujuan visi misi sekolah, ya. Kemudian tujuan sekolah bagaimana, mungkin bisa disinergikan dengan itu. Baik Pak, terima kasih Pak Aka. Iya, untuk yang lain, untuk yang landasan filosofi dan yang lain-lain, saya kira kan bisa mencari referensi. Hanya mungkin di bagian-bagian tertentu di dalam teori itu bisa kita narasikan kembali dengan kondisi atau harapan-harapan yang akan kita tuangkan atau kita implementasikan di sekolah. Maksud saya tidak hanya tinggal ngopi, misalkan teori humanistik, ngambil referensi, dimasukkan situ, tapi juga mungkin ada sedikit narasi yang terkait dengan kondisi sekolah kita harus bagaimana berdasarkan teori humanistik itu, gitu. Mungkin itu akan lebih baik lagi. Saya kira hanya itu, Bu. Nanti yang lainnya sama dengan kita semua kok, Bu. Belum bisa semua. Tidak apa-apa, nanti. Mohon maaf Pak, karena keterbatasan kami. Ya. Kita selesaikan bareng-bareng di unit kita masing-masing, kita masih ada waktu, dan tentu kita akan melibatkan teman-teman. Pasti selesai, pasti bisa, karena jadwal ini berubah ya, memang situasionalnya kalau mau diundur tidak mungkin, karena nanti link Zoom-nya dan sebagainya bertabrakan dengan yang lain, sehingga bisa maju. Hari ini ada 3 Zoom, 2 coaching klinik sama 1 FGD hari ini di tempat lain, begitu. Untuk yang berikutnya bisa persiapan untuk membahas ini, kemudian bisa juga untuk persiapan IHT. Untuk IHT itu nanti sambil saya mengingatkan ya Bapak Ibu Buder, di kolom chat itu ada isian. Kalau Bapak Ibu Buder sudah mengisi kemarin waktu waktu di grup KS sudah diisi, sepertinya ini sama ya Mbak Disa ya? Ya sama Pak Aka, cuma sama ya. nanti untuk yang kalau belum mengisi, ini linknya, monggo diisi. Di sana ada isian jumlah guru laki-laki perempuan, lalu ada waktunya kapan, harinya. Hanya yang masih belum dijabarkan harus dijelaskan adalah rentang waktunya itu berapa jam durasinya, apakah diserahkan sekolah atau bagaimana, di sini belum disampaikan. Mungkin nanti kami coba cari tahu durasinya berapa jam, misalkan hanya 4 jam atau boleh 8 jam sehari, ya nanti perlu ditanyakan. Atau Mbak Disa ada gimana? Untuk random nanti diserahkan ke sekolah masing-masing Pak Aka, jadi monggo silahkan. Gitu. Kalau kemarin ya saya sempat bertanya ke sekretaris, itu katanya IHT tidak harus
3 hari. Jadi kalau memang bisa dimanfaatkan 2 hari, yang penting kisi-kisi semua sudah bisa dijelaskan dalam IHT 2 hari itu tidak masalah Pak Aka. Gitu. Tapi disarankan lebih baik 3 hari. Berarti kalau Supaya ini ya Pak Aka lebih. iya, maksudnya kalau Bagaimana, kolomnya Pak? itu ada 3 hari di Ya. formnya itu. Ya, itu tidak wajib diisi, ada yang satu tidak wajib diisi Pak Aka. Nah, ini kan informasi baru yang belum saya dapat, Mbak. Kalau beberapa sudah bertanya sih, cuman saya jawabnya sementara begitu, sesuai jadwal, lalu durasinya yang masih belum bisa saya jawab. Halo? Ini juga ini Pak Aka, apa namanya, menjawab pertanyaan yang dulu pada, saya lupa fasilitatornya, seingat saya Pak Aka, tapi ada pertanyaan bahwa apakah akan ada format laporan dan sebagainya, itu terjawab nanti dikirim, ada di Juknisnya ada. Di Juknis pelaksanaan IHT itu ada format laporan keuangan juga akan ada di sana, termasuk. Gitu Pak Aka. Itu kapan Pak informasinya? Maksudnya disampaikan kapan? Besok. Ya. Sedang dalam proses ini timnya Mbak Dista yang menggarap. Iya. Oke, karena sudah ada yang bertanya demikian Pak, saya belum bisa menjawab. Saya jawab hanya sebatas waktunya, harinya, tanggal berapanya dulu, kemudian durasinya juga saya belum bisa menjawab kan begitu. Tapi kalau ada sudah jelas, saya kira baik kalau nanti bisa kirim ke saya, lalu saya bisa kirim ke grup KS supaya Bapak Ibu Buder bisa lebih bisa merencanakan gitu, karena waktunya kan ngoyak-oyak gitu. Ya. Gitu. Nyicil ayam Pak Aka ditanyain banyak mesti dari kepala sekolah. Ya. Nanti akan dikirim bersama dengan surat pemberitahuannya Pak Aka. Jadi nanti terlampir untuk format laporannya bagaimana. Gitu. Oke. Berarti sementara ya kalau belum ada surat pemberitahuan, jalan dulu nggih. Artinya konsep dari Buder Bapak Ibu jalan dulu ya. Ya. Itu. Ya. Oke. Masih nanti akan bertanya lagi kapan datang suratnya. Yang bisa jawab Budista dijawab langsung nanti. Berarti saya tak ngoyak-ngoyak Budista gitu ya. Ya. Segera Pak Aka, segera ya. Perlu sedikit. Yang jelaskan yang pertama pertanyaan form itu sudah terjawab, sudah ada formnya sekarang untuk mengisi kan gitu. Kemarin kan belum ada. Kalau di pemberitahuan awal itu kan akan sudah fix saat FGD. Nah, FGD-nya kan sudah selesai kok belum ada gitu. Maka baru kemarin FGD yang kedua baru ada formnya. Oke. Tidak apa-apa Pak Dhani dan Mbak Disa. Semua akan bisa memahami situasi seperti ini. Iya. Ya. Okay. Maaf loh Pak Aka, saya tidak on cam dari tadi karena memang saya pakai PC yang tidak ada kameranya, webcamnya. Saya stay di depan tapi tidak ada webcam. Oke, monggo Pak Tri. Kalau mau tanya Pak Aka, kalau IHT itu kan melibatkan semua guru, apakah KBM-nya tetap ada atau bagaimana atau libur? Kalau itu diserahkan ke sekolah masing-masing mawon Bapak, monggo dikondisikan saja. Kalau tanggal 13 itu kan sudah tidak ada KBM ya, harusnya kan tinggal kegiatan jeda ya Pak. Kecuali kalau ada kegiatan lain, monggo. Kalau tempat kami sudah kami off-kan untuk kegiatan lain, kami alihkan selain tanggal yang kami pilih begitu. Berarti tempatnya Pak Aka, siswa tidak ada kegiatan? Karena tempat kami masih online Pak. Kami kan masih semi online dan kalau anak masuk itu kami izin dulu kepada dinas memberitahukan Pak, Bu, besok kami minggu depan atau kami dijatah hari Senin sama hari Rabu, yang lain off itu kami masih begitu Pak kalau di Salatiga. Jadi anak-anak di rumah begitu. Oh iya. Okay. Terus yang kedua Pak, beberapa waktu yang lalu Pak Aka share bahwa sekolah Pak Aka itu kan juara waktu budaya mutu itu ya Pak. Oke Pak. Kalau di Bayat itu kan juga membuat seperti SOP itu ya. Apakah model-modelnya sama seperti itu Pak? Yang dipakai Pak Aka, sekolah Pak? Oh, boten, tidak. Di budaya mutu itu seperti akreditasi itu Pak. Seperti akreditasi yang dinilai. Begitu. Jadi
Bukan seperti yang di Pak Asanto buat, itu kan untuk SPM, SOP ya budaya. Tapi kalau itu dibuat, saya kira juga baik Pak. Kami belum membuat sampai sana, hanya membuat SOP saja. Tapi itu dilombakan gitu ya Pak ya? Tingkat ke kabupaten hanya satu sekolah perwakilan atau apa gitu? Iya, kemarin beberapa sekolah sih Pak, saya negeri swasta. Jadi itu melihat kelengkapan sekolah budaya di sekolah seperti apa, misalkan budaya RPP-nya bagaimana, seperti apa, lalu enggak bunyi, Pak. oh ya, itu tinggal ada instrumennya, tinggal kita menyesuaikan. Hampir mirip seperti akreditasi, ada yang di UKS, ada yang ekstra, ada yang siswaan, ada yang kurikulum, ada yang kepala sekolah juga. Jadi hampir mirip seperti akreditasi, ya akreditasi mini lah. Tapi poinnya ada semua. Begitu. Pak, tanya lagi Pak. Oke. Berkaitan dengan IHT itu, saya tadi terlanjur ngisinya 3 hari, padahal tadi ada informasi boleh 2 hari gitu. Baiknya 3 hari Pak Harjanto, kalau bisa 3 hari lebih baik Pak Harjanto. 3 hari aja. Ya. Maksudnya 3 hari aja. rambu-rambu diberikan pada untuk IHT itu nanti diserahkan pada sekolah atau nanti ada dari panitia Pak, dari panitia POP Pak? Yang pertama dulu pernah di-share sama Budarwarto Pak Harjanto, kisi-kisinya yang di grup itu loh. Nanti kemudian ada surat lagi yang tadi disampaikan Mbak Dista, ada rambu-rambunya lagi. Jadi yang mungkin baik kalau kita lihat lagi rambu-rambu, kisi-kisi yang disampaikan Budarwarto di file PDF di grup KS itu ada. Nah mungkin berikutnya ada lagi penegasan yang disampaikan panitia lagi Pak. Jadi ada kisi-kisinya itu harus menjabarkan, mendesiminasikan naskah akademik, kemudian menjelaskan terkait dengan dokumen kurikulum, itu semua nanti kayaknya ada di sana. Berarti di grup kepala sekolah SMP ada ya Pak? Coba nanti. Ada Pak, sudah lama sekali Pak. Mungkin tertumpuk itu loh Pak. Ya, ya. Nanti kalau saya kemarin Pak. Gimana Pak? Nanti nyuwun lagi ya Pak Aka ya. Pak Ranto itu kan ya membuat buku, katanya buku akan segera didistribusikan, apakah yang untuk IHT itu Pak Aka? Pak Ranto kemarin. Ya, bukan ya? Betul. Nah, ya. Katanya itu ya. Tapi kan terkait IHT ada lagi yang pemberitahuan selain buku. Begitu ya Mbak Disa ya? Gimana Pak Aka? Yang buku? Buku kan sebagai pedoman saja. Ya, hanya pedoman saja. Dan inilah sedang mau dikirim Pak Aka, Bapak Ibu, dalam proses. Mr. Dani yang ngepaki, Mr. Dani, halo. Perkembangannya hari ini, nanti sore loading masuk ya. Packing nanti. Akan segera dikirimkan. Termasuk buku AKM juga tuh ya? Kalau termasuk bisa AKM evaluasi kurikulum di dalamnya itu ada. Yang belum yang akan menyusul itu 8 modul. Ya. Modul yang dalam bentuk hard copy ya. Kalau yang kan sudah beberapa. Yang softnya sudah. Ya. Terus ini Pak, terakhir Pak dari saya, untuk IHT nanti apakah ada monitoring dari panitia atau monitoringnya nanti dalam bentuk kami melaporkan tertulis seperti itu Pak? Sepertinya ada, cuma nanti teknisnya yang masih dipikirkan panitia. Oke. Ada Pak, apakah nanti by phone atau datang langsung atau bagaimana, nanti mungkin panitia akan ada teknik yang nanti akan disampaikan. Gitu ya Pak Dani. Rencananya kemarin itu untuk monitoring, memang ini harapan banyak dari sekolah-sekolah yang dari yayasan lain juga, bahwa paling tidak panitia itu nilai gitu ya, nilai memberi semangat gitu ya, intinya begitu. Ya, tetapi kan memang metodenya sedang kami usahakan, mengingat jumlah personel juga, bahwa kemarin kami memang berencana akan masuk. Apakah itu kalau yang IHT-nya secara virtual kan gampang, kami masuk ke room-nya raketang 5 menit 10 menit gitu ya dengan membagi personel, tetapi yang untuk yang tatap muka itu juga sedang kami usahakan, mungkin dengan by phone, kemudian di video call, kemudian di intinya tetap ada sapaan dari panitia, nanti bentuknya seperti apa. Kemudian untuk pelaporan memang iya, dalam bentuk laporannya, dan itu masuk di Juknis di bidangnya Budista itu. Sudah ada formatnya yang akan diminta. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Dani penjelasannya. Jadi tetap ada monitoring Pak Harjanto, hanya nanti teknisnya yang perlu
kita tunggu bagaimana tekniknya, apakah by phone atau pakai video conference, atau juga ada yang datang. Mungkin kalau yang dekat-dekat bisa didatangi gitu ya Pak Dandi ya, kalau memungkinkan. Mudah-mudahan. Ya, Mudah-mudahan. dibagi-bagi panitia dan personilnya begitu. Ada lagi dari Bapak Ibu? Cekap nggih, terkait dengan pelaksanaan IHT, kalau itu mengandung atau pasti mengandung ya, berarti melibatkan atau harus ada konsekuensi tentang pembiayaan, saya kira mungkin bisa ditalangi dulu atau bagaimana gitu ya Mbak Disa ya, karena kan mungkin maksudnya pasti kan itu terkesana gitu ya, supaya nanti tidak ada muncul pertanyaan lagi gitu. Iya. Ya, saya yakin Bapak Ibu Paslon sudah tahulah bagaimana memfasilitasi atau mereka-reka terkait dengan hal ini supaya tetap bisa berjalan, tetap bisa terjadi tanpa harus terhambat karena hal yang tadi saya sampaikan, begitu. Mungkin untuk nota-nota bisa disimpan dulu Pak Aka, karena itu masuk ke laporan gitu. Jadi kalau apapun yang dikeluarkan oleh Budir Bapak Ibu oleh sekolah, untuk nota-nota disimpan. Bisa digunakan, ya digunakan untuk pelaporan. Nah, laporannya bagaimana menyusul nggih Budir Bapak Ibu? Mohon maaf belum bisa mengirimkan hari ini. Nggih, enggak apa-apa, yang penting kan nanti bisa. Pokoknya saya yakin Bapak Ibu sudah bisa menjalankan dan melaksanakan IHT dengan lancar di unit usaha Budir Bapak Ibu masing-masing. Nggih, ada lagi Budir Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya kira cukup hari ini untuk kegiatan kita. Terima kasih banyak Budir Bapak Ibu, bisa sama-sama berdinamika. Tadi yang disampaikan Budir Bapak Ibu pasti sedikit banyak menginspirasi kita semua untuk bisa melengkapi kekurangan-kekurangan di dokumen kurikulum kita, sehingga nanti bisa lebih baik, dan untuk penyempurnaannya bisa meminta bantuan Bapak Ibu guru yang lain, baik sebelum IHT maupun saat IHT, itu bisa menjadi bahan untuk melengkapi dokumen kurikulum. Dan juga untuk dokumen naskah akademik, kami ingatkan kembali untuk besok Kamis paling lambat dikumpulkan dalam bentuk file di classroom, dan mungkin nanti juga dalam bentuk hard copy bisa dikirimkan ke yayasan untuk bisa apakah nanti benar ditandatangani Budir pengurus atau bagaimana, kan yang penting kita sudah menyampaikan, karena nanti pasti akan banyak perubahan setelah Desember nanti, apakah nanti itu masih bisa dan pasti bisa diubah kembali untuk disempurnakan sesuai dengan kebutuhan unit kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas dinamika kita hari ini, dan mohon maaf bila selama saya mendampingi Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan atau penjelasan yang belum jelas atau belum memuaskan. Mohon maaf, nanti pertanyaan-pertanyaan tadi sudah disampaikan, nanti coba kami akan sampaikan juga kepada panitia POP dan juga narasumber. Terima kasih dan mohon maaf, waktu saya kembalikan kepada Mbak Disa selaku MC. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Aka, terima kasih Budir Bapak Ibu atas perjumpaan kita di sela-sela kesibukan kita di unit masing-masing. Pasti sedang sibuk semua mempersiapkan nilai dan kegiatan yang lain. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam ruang virtual ini. Kami mengingatkan kembali untuk naskah akademik paling lambat dikumpulkan tanggal 9, kemudian dokumen kurikulum tanggal 24 Desember. Kemudian saya tadi men-share untuk IHT itu hanya satu sekolah satu kali saja mengisi, monggo yang belum bisa mengisi. Kemudian saya juga men-share untuk link evaluasi FGD bagi yang masih belum mengisi, saya juga sudah men-share-nya di grup KS dan instruktur sekolah melalui grup WA. Begitu Budir Bapak Ibu informasi dari saya. Mungkin ada tambahan pertanyaan lagi yang masih belum jelas. Untuk IHT nanti ada surat pemberitahuan yang akan kami beritahukan ke kepala sekolah dan juga nanti ada format untuk pelaporan IHT. Begitu. Sudah cukup Budir Bapak Ibu? Sepertinya sudah. Cukup, Mbak. Baik.
Kalau sudah cukup, saya boleh minta tolong Ibu Diaswari untuk berkenan memimpin doa pada siang hari ini. Baik, Mbak Yudis, terima kasih. Mari, Bruder, Ibu, dan Bapak, kita mengakhiri kegiatan siang hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas rahmat yang boleh kami terima. Engkau sungguh hadir di dalam pertemuan di ruang virtual ini. Banyak hal yang sudah kami ungkapkan, kami sharingkan, dan tentunya ini akan membawa kebaikan bagi sekolah kami masing-masing, dan agar tujuan POP ini dapat terwujud dengan nyata. Berkatilah kami masing-masing, diri kami masing-masing, hingga kami punya semangat untuk kami maju, untuk berkembang dan tergerak sesuai dengan kehendak-Mu, demi karya yang kami lakukan, dan demi pilihan hidup kami, panggilan hidup kami sebagai pendidik. Berkatilah siapapun yang terlibat di dalam kegiatan ini, terlebih para fasilitator, Pak Aka, Mbak Yudis, dan semua yang ada di dalam ruang virtual ini. Semoga kami semua dalam keadaan sehat dan di dalam perlindungan kasih-Mu. Semua ini kami haturkan kehadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan Mbak Yudis, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Diaswari, terima kasih Bruder Bapak Ibu atas dinamika kita sampai siang hari ini. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di siang umum Bruder Bapak Ibu. semua. Ya, ini coaching terakhir kita bersama. Kita akan berjumpa lagi di kuliah umum. Terima kasih Mbak. Izin lift ya Mbak. Terima kasih. Kak, terima kasih.